Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan sampai saat pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan firman. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku bersyukur, bawa hati kepadamu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman saat pagi hari ini, judul atau tema garam dunia, dan ayat pokoknya dalam Matius 5 ayat ke-13. Kita akan baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kita tahu bahwa garam adalah sesuatu penyedap rasa, kan, ya. Dan kita tahu bahwa garam itu rasanya asin, kan, asinnya. Tetapi di sini garam, manfaat garam
Ya, kita akan melihat manfaat garam. Saya menulis di sini adalah manfaat garam adalah membantu sistem pencernaan, ya, membantu sistem pencernaan secara alami. Kemudian garam juga dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, ya. Kemudian juga garam dapat membuat tidur lebih nyenyak, ya, mengurangi hormon stres sehingga membuat tubuh lebih rileks. Jadi ada begitu banyak manfaat garam. Artinya betapa pentingnya garam, saudara. Ya, tetapi garam yang seperti apa? Ya, garam tentunya garam yang berkualitas baik. Ya, di sini saya menulis makna dari garam. Kata garam merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan. Sebagaimana kita manusia harus bisa menjadi garam yang baik. Yang artinya garam merupakan pemberi rasa, bahwa kita harus memberi rasa berupa pengaruh yang baik bagi sesama dan lingkungan kita. Jadi garam ini memberi rasa dan berupa pengaruh yang baik. Ya, kita menjadi anak Tuhan sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kemudian kita menjadi anak Tuhan. Rupanya Tuhan sudah taruh garam itu dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Alkitab katakan kamu adalah garam dunia. Artinya ketika kita diselamatkan dan menjadi anak Tuhan, saudara dan saya adalah garam. Garam dunia yang bisa memberi rasa di sekitar kita. Tentunya rasa apa? Rasa hal yang baik. Garam yang berkualitas baik di sekitar kita dan di lingkungan kita. Ya. Garam adalah kehidupan yang dapat mempengaruhi orang lain. Ya. Saya melihat ada 3 garam yang saya tahu. Yang pertama garam halus, warnanya putih, kemudian dia ada sentuhan rasa gurih di garam itu. Kemudian garam yang kedua, garam kristal, ya, bentuknya kayak bongkahan-bongkahan gitu ya, jadi kasar. Kemudian yang ketiga garam yang disebut garam gandul, ya, garam yang kotak ini, ya. Kalau mau digunakan kita harus tumbuk dulu. Kemudian garam yang kasar juga yang seperti kasar itu juga harus dihaluskan dulu. Beda dengan garam yang pertama saya sebutkan tadi, garam yang halus, putih. Kemudian kalau kita pakai ini, ibu-ibu biasanya yang suka masak tahu, ya, garam itu adanya di supermarket. Jadi kalau kita pakai garam itu ada sentuhan rasa gurih, ya, di masakan yang kita masak. Nah, bagaimana kehidupan saya dan saudara? Kita sudah menjadi anak Tuhan. Sekian lama jadi anak Tuhan. Dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang kita dikatakan garam dunia. Garam yang seperti apa? Apakah garam yang seperti gandul yang harus ditumbuk? Kemudian garam yang kasar juga harus ditumbuk, dihaluskan. Apakah garam yang pertama? Yang putih, halus, kemudian ada sentuhan rasa gurihnya. Ya. Kadang hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita lupa akan keberadaan hidup kita. Ya, kita lupa membawa diri kita bahwa kita adalah garam dunia. Ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain kalau hidup kita tidak bisa memberkati orang? Ada yang kata yang sering kita dengar. Ini orang dunia, saudara. Kalau nggak ada lo, nggak rame. Kalau nggak ada lo, nggak asik. Tapi dengan tanda kutip, saudara. Nggak ada lo, nggak rame. Nggak ada lo, nggak ada asik. Kira-kira apa yang mereka bicarakan dalam pembicaraan itu, dalam perkumpulan itu, dalam lingkungan itu? Kadang-kadang yang dikatakan kalau nggak ada lo, nggak asik, nggak rame. Ada lucuan-lucuan yang kata-kata kotor keluar menjadi sebuah lucuan, tertawaan. Ya, apakah itu yang dikatakan nggak ada lo, nggak rame, nggak ada lo, nggak asik? Tapi beda dengan yang kedua, saudara. Dalam satu perkumpulan, ya, rupanya
orang ini akan berkata, kemana ya dia? Kok nggak ada? Mungkin lingkungan di sekitarnya akan tanya, kenapa memang enggak? Kalau nggak ada dia, kayak ada yang kurang gitu. Karena orangnya itu perkataannya sopan, menyejukkan hati. Kemudian kalau dia bicara ada solusi. Nah ini garam yang berkualitas, saudara. Ya, yang bisa mempengaruhi orang di sekitar. Sehingga ketidakhadirannya itu diharapkan. Tapi beda dengan golongan yang tadi, orang dunia. Ya, jadi dibutuhkan sekali. Gak ada dia itu, kalau ada dia itu, kalau kita ngomong pasti ada solusi. Kemudian kalau dia bicara itu enak didengar, ya. Nah, seperti itu contohnya. Ya, bagaimana hidup kita? Apakah kita seperti di kalangan yang gak ada longgar rame gak asik? Apakah di kalangan itu? Yang kedua, ya. Jadi saya bersyukur bahwa firman Tuhan saat pagi hari ini mengajar saya, mengingatkan saya. Ingat bahwa kamu adalah garam dunia. Bagaimana kita harus bersikap, berkata, tingkah laku, perilaku kita, ya, harus menjadi garam, pemberi rasa di sekitar kita dan lingkungan kita. Mungkin ada salah satu, kalau kita mau pergi makan, kita akan pergi ke restoran, kita pasti akan cari makanan yang nikmat, yang istimewa. Kemudian pada waktu kita masuk ke restoran itu, kita berharap makanan itu nikmat, karena harganya juga sesuai, istimewa. Tetapi mungkin chefnya lupa, dia tidak menaruh garam pada masakan itu. Dan apa yang akan terjadi? Pada waktu si pemesan itu menikmati makanan, pasti orang yang memesan makanan itu, dia akan marah. Dia berharap makanannya nikmat, enak. Tetapi yang dirasakan tawar, hambar, tidak lezat. Pasti orang itu akan marah. Dan apa yang dibuat? Saya akan dibuang. Ganti baru. Ya, biasanya begitu ya. Sama seperti dalam Alkitab. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi garam itu kalau sudah tawar, tidak ada gunanya, kata firman Tuhan, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Sama seperti tadi, kita memesan sayur, kemudian chefnya lupa menaruh garam. Sayur yang kelihatannya enak, itu akan dibuang. Dia akan masak baru lagi. Dibuang. Tidak ada gunanya. Kalaupun di situ ditaruh hal-hal yang enak, mungkin ada ayam dan lain sebagainya, tapi itu dibuang. Tidak ada gunanya. Begitu juga dengan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau garam itu tidak mempunyai kualitas yang baik, yang tidak bisa memberi rasa bagi orang lain, kita akan dihina. Kata dibuang dan diinjak-injak, kita akan dihina. Tidak ada harga diri lagi di depan semua orang. Karena garam itu sudah menjadi tawar. Dan hidup kita sama seperti orang dunia layaknya. Tidak ada sentuhan garam lagi dalam hidup kita. Yang kita rasakan seperti itu. Tidak ada kemuliaan Tuhan lagi. Karena apa? Karena kita menjadi tidak berguna di sekitar kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Ingat bahwa kita adalah garam dunia. Ya, garam yang berkualitas baik. Dia akan memberi rasa pengaruh yang baik di sekitar kita, di lingkungan kita, ya, di organisasi kita mungkin, di pekerjaan kita, di tetangga-tetangga kita. Dan hal yang baik itu bukan direkayasa, saudara. Bukan dibuat-buat. Tetapi itu akan keluar dengan sendirinya. Bagaimana kita menjadi garam yang baik? Kemudian bagaimana menjadi garam yang berkualitas baik? Tentunya harus ada sentuhan, saudara. Sentuhan apa? Firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita.
itulah yang akan memberi rasa yang baik di sekitar kita, di lingkungan kita. Kita akan menjadi berkat firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Garam yang berkualitas baik mengeluarkan cita rasa yang baik di sekitar kita. Ya, kemudian kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Adakan waktu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita memberi rasa bagi orang lain tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat. Orang lain yang akan menikmati garam itu. Orang lain akan berkata, garam itu nikmat. Dia akan berkata, garam itu istimewa. Ya, bagaimana saya dan saudara? Saat pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa saya dan saudara garam dunia. Jadilah pemberi rasa yang baik sehingga dapat mempengaruhi orang lain dengan yang baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dunia. Jadikan kami garam yang bisa dinikmati di sekitar kami, dimanapun kami berada. Dengan garam yang berkualitas baik, sehingga lewat kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, pekerjaan kami yakin dan percaya, ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.